Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG PAI Batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Tis'a, saya guru PAI SD Negeri Sendang Mulyono 4 Semarang, sekaligus mahasiswa PPG PAI LPTK UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran agama Islam. Apa kabar semuanya? Baik. Sehat? Sehat. Misi saya mau lihat mana semangatmu? Semangatku. Semangat. Baiklah anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersua kembali dan coba ditengok teman kalian yang nggak ada siapa? Hari ini yang masuk siapa? Ada yang tahu alasannya kenapa? Tahu. Oh, kalau sakit ya kita doakan. Semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberikan kesehatan dan kita yang ada di sini semua diberikan semangat dan kesehatan juga agar kita dapat belajar dengan baik. Baiklah anak-anak, sebelumnya tolong rapikan tempat duduknya dan apapun yang ada di sekitar kalian dirapikan karena kita mau belajar. Jadi kalian harus membuat nyaman diri kalian sendiri. Yuk. Ya. Oke. Halo. Konsentrasi dulu ya. Nathan. Siap untuk berdoa? Iya. Baiklah anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini lebih afdal lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini siapa yang memimpin doa? Dewi, silakan Dewi. Sikap berdoa. Pada
dan tanwin. Terima kasih Moza. Nah, hari ini alur pembelajarannya apa saja? Hari ini Miss Isa mau mengajak kalian belajar tentang surat Atin dengan fokus. Kita akan belajar dengan metode number head together, ya. Kemudian ada ulasan materi tentang surat Atin, diskusi, permainan mix and match, kemudian evaluasi dan penutup. Nah, surat baiklah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, setelah kalian mengikuti proses pembelajaran ini, harapannya adalah kalian pertama mampu membaca surat Atin dengan Atin. Yang kedua, menjelaskan pesan-pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Yang ketiga, membuat paparan tentang pesan-pesan pokok Quran surat Atin dengan baik. Ya, dicermati, dipahami apa tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Nah, kita akan membaca bersama-sama surat Atin. Namun sebelumnya Miss Isa akan membacakan terlebih dahulu, baru kalian nanti akan mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilina illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Yuk kita baca bersama-sama surat Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad
ayat pertama. Tangan kanan. Oke, nanti semua kebagian. Coba Nathan, yang pertama. Oke, ayat yang kedua. Ya. Yang ketiga. Izam. Lima. Rizky. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oke, berikutnya. Angga. Kemudian kami mengembalikan dia ke tempat yang sebenarnya. Oke, 7. Apa? Yang terakhir. Oke, jelas. Ini adalah terjemah surat berikutnya. Asbabun nuzul surat Atin. Asbabun nuzul itu apa? Asal usul surat Atin. Pintar sekali Farah. Terima kasih. Coba bisa minta tolong dibacakan. Jalur silakan. Secara surat yang 95 adalah ini berasal dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang menanyakan mengenai apakah awal umat muslim atau tidak ingat mereka sudah berdoa atau disebut dengan mengalami tapi benar tidak akan memperoleh pahala. Ada yang tahu maksud ini apa? Saya tahu nih Apa? jika maksudnya jika orang sudah berdoa dan ada kemungkinan maka dia masuk pahalanya. Setuju nggak apa yang disampaikan tadi? Setuju nggak? Dari asbabun nuzul ini terlihat bahwa apakah orang yang sudah bingung itu masih punya kesempatan untuk mendapatkan pahala, gitu kan? Kira-kira dapat nggak? Tetap ya. Ingat bahwa yang sudah meninggal aja tetap masih dapat pahala. Coba sebutkan. Masih ingat nggak 3 perkara yang masih mengalir pahalanya ketika seorang itu sudah meninggal? Apa? Amal jariah apa amal jariah? Amal jariah. Bisa dijelaskan maksudnya amal jariah itu apa? Mana? Sesuatu yang bermanfaat. Bisa dicontohkan konkretnya? Apa? Silakan. Menyumbangkan Al-Quran? Menyumbang apa? Meninggalkan barang yang masih digunakan ketika orang yang memberikan itu sudah meninggal. Nah, jadi anak-anak, misalkan kita beramal jariah, contohnya apa tadi? Bilang ada masjid, ada Al-Quran. Misalkan tempat itu dan Al-Quran itu masih digunakan, nantinya pahala itu akan tetap mengalir kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu yang ketiga. Yang keduanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Nah, masih ingat ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi apapun yang kita berikan kepada orang lain itu bermanfaat. Contohnya misalkan adik kamu nggak bisa, belum bisa baca tulis atau membaca huruf hijaiyah. Halo. Konsentrasi dulu ya anak ya. Ya. Kamu mengajarkan D, ini namanya B, ini namanya A. 2 saja atau 1 saja kalian mengajari adik kalian. Adik kalian itu selalu ingat, oh kemarin aku diajarin kakak seperti ini. Itu kamu pahalanya ngalir terus, ya. Meskipun kamu nanti misalkan istri nih sering ngajarin yang baik-baik, kamu amalkan di rumah, kamu amalkan sampai kamu nanti dewasa. Insya Allah kalau sudah nggak ada, ya pahalanya itu masih mengalir kepada, ya. Itu seperti itu. Yang ketiga adalah anak soleh. Siapa yang mau jadi anak soleh solehah? Ya, otomatis semua jalur. Rizky nggak pengen jadi anak soleh solehah? Anak soleh? Nggak soleh, tetap ya solehah. Oke, masih ingat doa-doanya? Masih. Kedua orang tua. Doanya ketika apa? Sholat. Ya jangan lupa mendoakan orang tua. Sama-sama yang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
memperoleh pahalanya. Itu janji Allah. Nah, kandungan surat Atin. Kalian tadi sudah membaca terjemahnya. Sekarang kandungan surat Atin itu ada 5 di sini ya. 3 ayat pertama, yaitu surat Atin merupakan nama 3 tempat di mana Allah mengutus para nabi di kalangan ulul azmi. Kita kemarin sudah belajar tentang Rasul ulul azmi. Yang pertama, tempat apa itu? Siapa? Baitul Maqdis. Tempatnya siapa itu? Nabi Isa. Itu Palestina ya, itu Palestina. Kemudian yang kedua adalah Tur Sinai. Yang ketiga? Mekah. Tur Sinai itu tempatnya siapa? Tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa. Yang ketiga adalah Mekah. Al-Mughar, Roma, di mana tempat Nabi Muhammad dilahirkan. Berikutnya, yang kedua berisi tentang sumpah Allah yang kita adalah manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Yang membedakan kita dengan yang lain apa? Akal sama akal semangatnya. Mau setiap hari berlatih, insya Allah apa yang menjadi kesulitan itu bisa dipermudah dengan latihan yang sungguh-sungguh. Berikutnya, isi yang ketiga. Silakan baca. Oke, berarti menciptakan neraka jahanam atau tempat yang paling hina bagi ciptaannya yang sempurna bila mereka tidak taat kepada Allah dan tidak meneladani Rasulnya. jelas ya. Tadi yang pertama tempat-tempat yang diturunkannya buah tin, ada 3. Yang kedua tadi adalah manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Berikutnya adalah Allah juga memberikan neraka jahanam bagi orang yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi jelas ya. Bagi siapa yang tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan ibadah, tidak menjalankan apa yang Allah sampaikan, akan mendapatkan neraka jahanam. Yang keempat, Allah Ta'ala mengingatkan tentang dari pembalasan neraka. Melalui surat At-Tin, Allah berfirman bahwa semua tanda-tanda penciptaannya tidak tergambarkan dengan berikut dengan tanda-tanda dan manfaat saat Allah akan kembali padanya. Oleh sebab itu tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mendustakan hari pembalasan seorang. oke, terima kasih lah. Jelas ya. Artinya apa? Bahwa Allah sudah memberikan peringatan kepada manusia. Apa yang kita lakukan di dunia ini besok akan dipertanggungjawabkan. Jelas ini. Tanda-tandanya juga sudah diberikan Allah di dalam Al-Quran. Semuanya sudah jelas. Jadi siapapun yang berbuat sesuatu di dunia ini, ingat besok akan ada balasannya. Dan apa yang Allah ciptakan nanti akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya apa yang menjadi milik Allah itu akan kembali kepadanya. Jadi anak-anak, ingat-ingat kalau ingin melakukan sesuatu yang tidak baik. Contohnya apa? Bully. Bully selain nanti Allah membalas di akhirat, nanti juga Allah membalaskannya di dunia. Contohnya apa? Ya. Jadi kalian tuh kalau dengan teman tuh harusnya bagaimana sih? Bersikap yang baik. Karena ingat, kalau kita berbuat buruk pasti kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Entah nanti yang balas siapa, tidak tahu ya. Tapi yang jelas balasan dari Allah pasti ada. Semangat ya.
mengerjakan tugas kelompok yang tadi. Nomor 1. Surat Atin terdapat dalam urutan surat keberapa dalam Al-Quran? Nomor 2. Diturunkan di mana? Mekah. 3. Terdiri atas berapa ayat? 8 ayat. 4. Apa sebab penamaan surat Atin? Karena adanya 2 tin. Apa pesan pokok Quran surat Atin ayat 1-3? Apa pesan pokok? Ya. Nomor 6. Quran surat Atin ayat 4-6. Apa pesan pokok Quran surat Atin ayat 7-8? Tepuk tangan untuk kelompok sahadat. Mana tepuk tangannya? Oke, kelompok berikutnya. Minggu depan kita akan belajar tentang menulis surat Atin. Jadi nanti di rumah belajar menulis dulu ya. Belajar menulis dulu tentang surat Atin. Baca hamdalah bersama. Kita bernyanyi dulu ya. Kita tutup. Nah, apa yang sudah diberikan Allah kepada kita adalah dalam ucapan syukur. Karena kita sudah diberikan disebutkan ada sebagai makhluk yang paling sempurna. Maka jangan lupa kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu seluruh hidupmu. Semoga diberkahi
pembelajaran